pertandingan yang tidak kalah menariknya yang kita tunggu-tunggu juga untuk satu tiket lagi menuju final adalah pertandingan antara Argentina dan juga Inggris. Tapi kita akan melihat dulu dari prediksi begitu ya dari starting line up untuk di Argentina di mana dipimpin oleh pelatih Lionel Scaloni ini menggunakan 4-1-3-2 begitu. Kalau dari pandangan Mas Tommy sendiri, Lionel Messi dan juga Julian Alvarez apakah ini mampu untuk membobol dari gawang Inggris atau seperti apa? Ini sebetulnya formasi terbaik yang dimiliki oleh Argentina sekarang ini. Ya, sekali lagi mereka dari sisi usia secara rata-rata sebetulnya sudah lewat dari masa kemasan. Tetapi saya melihat dalam 2 pertandingan terakhir, ya terutama Julian Alvarez, menurut saya dia pemain yang betul-betul mengubah permainan begitu. Permainan. Dan Alvarez sebetulnya dia baru selesai dari cedera ya, baru pulih dari cedera. Tetapi ketika Lautaro Martinez itu tidak efektif untuk mendampingi Messi dan Alvarez itu betul-betul mengubah permainan dan kita bisa lihat ya kan ketika menghadapi Mesir dalam 10 menit terakhir mereka bisa mencetak 3 gol. Dan menurut saya ini yang pantas untuk diperhatikan oleh Inggris. Sekali lagi kemampuan mereka bermain dan memanfaatkan betul lebar lapangan, ya kan. Apalagi ketika kemudian pada masa 10 menit terakhir biasanya Martinez dimasukkan, formasinya berubah menjadi 4-3-3 dan main dari sayap, Martinez dari sayap, Enzo Fernandez juga kadang-kadang dari sayap, betul-betul membuat pertahanan lawan itu akan terdistract dan terbuka keluar dan disitulah Messi menjadi ancaman. Karena itu menurut saya Argentina tidak bisa dianggap enteng. Apalagi dalam pertandingan seperti ini yang menentukan adalah kolektivitas, ya kan, kemudian determinasi. Dan juga Devi Fortuna. Ya, yang ketiga adalah Devi Fortuna. Tapi yang tidak kalah ini ada Argentina ya. Kalau tadi Lionel Scaloni Mas Tommy mencapai bisa formasi 4-1-3-2, 4-3-3. Namun kita akan melihat juga untuk di Inggris begitu ya. Kalau di Inggris sendiri ini biasanya Thomas Tuchel ini menggunakan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Tapi kita melihat di pemain depan ini ada Harry Kane. Apakah ini Mas Tommy juga ini mampu juga nanti Harry Kane untuk menembus dari pertahanan Argentina? Seperti apa? Harry Kane betul-betul menjadi kartu asnya Inggris, ya, dan memang kematangannya. Dia adalah pencetak gol terbanyak untuk Three Lions, ya. Jadi Harry Kane dan dia adalah kapten kesebelasan yang luar biasa. Di Bayern Munchen dia tampil sangat luar biasa. Dan dia bermain tanpa ada wilayah yang khusus. Dia bukan pemain yang oportunis, tetapi dia adalah pemain yang all round dan dia yang bisa mengangkat sebetulnya moral pemain yang relatif sebetulnya masih muda-muda ini untuk Inggris. Tetapi ini adalah kesempatan emas bagi Inggris. Ini adalah era emasnya Inggris. Dan setelah 6 dekade, 60 tahun mereka tidak juara. Kalau mereka gagal untuk menjadi juara kali ini, football never coming home. Nah, terakhir kalau tidak salah Mas Tommy, Inggris menjadi juara Piala Dunia di tahun 1966 begitu. 66. Apakah ada kemungkinan bahwa Inggris menjuarai di Piala Dunia tahun 2026 ini? Ini saya katakan tadi bahwa ini adalah era keemasan Inggris. Dan kita bisa lihat di Eropa, klub-klub Inggris itu merajai. Kompetisi mereka adalah yang terbaik di dunia. Dan ini mereka punya kesempatan emas. Baik, Mas Tommy, kita akan melihat dulu statistik berikut ini. Nah, ini Mas Tommy, kita kalau melihat head to head begitu ya antara Inggris dan juga Argentina, di mana nih gol ini ada 13, kemudian 17 masukan dan sebagainya, dan akurasi umpan nih sama-sama tinggi begitu, 90% dan juga 91%. Kira-kira pertandingan nanti malam akan tentu sangat menarik. Apa yang menjadi PR bagi timnas Inggris untuk bisa mengalahkan Argentina dan juga menjegal agar tidak back to back begitu? Mereka tidak bisa buat kekeliruan sedikit pun. Memang sekali lagi tidak mudah menahan Argentina. Mereka tim yang sangat matang. Mereka itu pengertian antar pemainnya sangat luar biasa. Perpindahan ya kan, transformasi bermainnya juga sangat. Kemudian sekali lagi kemampuan terutama untuk bola-bola mati yang perlu diperhatikan oleh Inggris adalah Inggris kan kekuatannya sebetulnya di tendangan penjuru. Tetapi kali ini yang selalu memanfaatkan tendangan penjuru secara baik itu adalah Argentina. Semua gol atau kebanyakan golnya Argentina dari itu Messi dihasilkan dari tendangan penjuru yang diambil oleh Messi. Karena sekali lagi Messi itu pemain yang kita tidak tahu lah, dia betul-betul keajaiban dunia ya. Dan dari kakinya itu dia bisa menentukan ke kepala siapa bola itu akan datang. Tapi terakhir Mas Tommy, ini yang tidak kalah menariknya, berdasarkan dari pengalaman Mas Tommy tentu meliput berbagai kegiatan sepak bola dan ini pesta bola dunia yang kesekian kalinya begitu. Berdasarkan pengalaman Anda, pesta bola dunia 2026 ini siapa yang akan menjadi juara?
Kalau melihat pertandingan tadi malam, Yes. feeling saya Spanyol akan juara. Spanyol akan juara. Untuk nanti malam Argentina dengan Inggris? Saya sekali lagi berharap Inggris, ya karena ini kesempatan terakhir mereka setelah 6 dekade tadi. Dan melihat Argentina, sebetulnya kan perjalanan mereka itu relatif mudah. Ya. Ya kan sampai semifinal. Ini Ya, dengan adalah bertemu pertandingan dengan- terberat bagi Argentina. Akan Dan bertemu kalau Inggris, dia ya. main dengan force ya, dan Anderson main baik, Declan Rice bisa main baik, sebetulnya peluang Inggris untuk menang sangat besar. Baik, kita nantikan terus pertandingan sisa 2 pertandingan lagi, Mas Ya. Tommy. Kita lihat nanti malam Argentina Inggris, kemudian Ya, nanti final. final seperti apa. Terima kasih Mas Tommy, jurnalis senior Media Group. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.